제가 부임하고 2년 동안은 이 코로나 때문에 그 팀을 만들 수 있는 시간이 없었고 이제 시간이 거의 뭐 이제 2년 지나면서 제가 Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong menargetkan timnya bisa menang atas Irak. Pertemuan kedua tim itu dalam fase grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jakarta pada 6 Juni 2024. Sintayong menyebut baik laga timnya yang akan bermain di kandang. Pasalnya, timnas Indonesia akan bermain lepas melawan Irak karena mendapat dukungan dari supporter. Ya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sedang dalam kepercayaan diri yang cukup bagus, sebab tim itu baru saja menang 3-0 atas Vietnam dalam ajang yang sama di Stadion Maidin Selasa 26 Maret kemarin. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya akan menyiapkan diri agar dapat tampil maksimal dalam laga itu. Oleh dikarenakan, ia ingin membawa timnas Indonesia menaklukkan Irak. Tentu hadirnya seperti Jai Ijes, Tom Haye, dan Nathan Joaon akan menambah kepercayaan diri skuad Garuda untuk mencegah timnas Irak di GBK nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebahagiaan ke fans sepak bola Indonesia, biar bisa menang lawan Irak, ujar Sintayong. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Poin itu dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kekalahan. Sementara itu, Irak berada di puncak klasemen grup F dengan 12 poin. Poin itu dari 4 kemenangan yang diraih tim tersebut dalam 4 laga. 이 많이 따르고 그러니까 좀 나왔다. 뭐 베트남이 약간 오늘 우리한테 좋은 운이 많이 따라서 우리도 좋은 승리를 Peluang Indonesia menuju ronde 3. Ya, untuk lolos ke putaran berikutnya, timnas Indonesia hanya perlu 1 kemenangan dari 2 laga sisa di grup F. Tentu ini menjadi peluang besar bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Mengingat 2 pertandingan terakhir tersebut, semuanya akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadwal terdekat, timnas Indonesia adalah melawan Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian pada 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Dari 26 pertemuan kontra Filipina, tim Merah Putih dominan dengan 20 kemenangan, 5 imbang, dan 1 kali kalah. Pada laga pertama lalu, yang menjadi satu-satunya pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bermain imbang 1-1 di markas Filipina. Sedangkan saat bertemu Irak, Indonesia belum pernah menang dari 9 kali duel. Hasil terbaik Indonesia adalah 1 kali menahan imbang Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 1974. Ya, kemudian pada 2 pertemuan terakhir baru-baru ini, timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu takluk 1-3 di Piala Asia 2024 kemarin. Terkait hal itu, minimal hasil imbang agaknya masih bisa diperjuangkan dari laga kontra Irak. Terlebih kali ini, Indonesia akan bermain di kandang. Dan skuad Garuda juga tengah dalam mental bertanding yang sangat bagus usai menang atas Vietnam pada matchday ketiga dan keempat. Ya, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu bakal jadi tonggak sejarah bagi timnas Indonesia. Selain itu, lolos ke putaran ketiga juga memberi 1 tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Anda bisa melihat kami berkembang sebagai sebuah tim. Saya pikir komunikasi berjalan dengan baik di dalam tim di antara pemain. Kami banyak berkomunikasi, kami menuntut satu sama lain di level tertinggi dan saling membantu, kata Ragnar Oratmangun. Ya, di balik itu, jika Indonesia lolos ke babak selanjutnya sebagai posisi grup kedua, maka Indonesia akan menemani Irak. Kemudian nanti di putaran ketiga akan diikuti total 18 tim. Mereka terbagi ke dalam 3 grup berbeda. Kemudian di grup ketiga ini, tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat. Artinya, putaran 4 akan diisi total 6 tim yang akan dibagi ke dalam 2 grup.
Namun di putaran keempat ini, hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan dua tim runner-up akan saling bertemu di putaran kelima untuk memperebutkan satu tiket play-off kualifikasi antar konfederasi. Okay, so I want to make sure that I get this right. Micronesia is a group of, well, there's lots of islands, but 4 main islands over there in the west. Ya, dihuni 80% pemain keturunan Belanda, membuat skuad Garuda jadi perbincangan media negeri kincir angin. Bahkan para pemain Vietnam sampai menyebut, "Kami bingung apa kami melawan Indonesia, apa timnas Belanda," ujar pemain Vietnam yang begitu melihat banyaknya para pemain keturunan Belanda di jajaran skuad Garuda. Ya, memang saat ini perkembangan timnas Indonesia begitu pesat dengan daya gedor amunisi baru para pemain keturunan Belanda. Hal ini terbukti dengan kualitas Indonesia yang menang lawan Vietnam secara kandang dan tandang. Jika melihat hasil Sintayong bersama skuad Garuda sepanjang melatih Indonesia, semua tim di kawasan ASEAN sudah dikalahkan STY. Namun ada satu tim yang belum dikalahkan Sintayong selama melatih Indonesia. Tim itu adalah timnas Thailand. Ya, tim Gajah Putih sudah lama belum bertemu kembali dengan Indonesia. Berbeda dengan Vietnam, hampir di semua pertandingan resmi selalu bertemu dengan skuad Garuda, seperti di Asian Cup dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, melihat kualitas Indonesia saat ini yang begitu meyakinkan, baik untuk kandang dan tandang, sepertinya asuhan Sintayong dicap sudah siap melawan tim-tim tangguh lainnya. Dengan begitu, mari kita lihat jadwal timnas senior selanjutnya. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Vietnam, or you want to say, boss, well, did you expect something else? Easy wins, easy wins. Two easy wins. Hey, stop. A moment. 280 juta fans Indonesia ingin kontrak Sintayong diperpanjang. Yang melihat kinerja Sintayong bersama Indonesia memang tak perlu diperdebatkan lagi. Perkembangan Indonesia sudah nyata mengalami perubahan 80% yang signifikan. Dengan hasil laga-laga timnas terakhir ini cukup memuaskan. Jutaan fans Indonesia berharap PSSI bisa secepatnya memperpanjang kontrak Sintayong. Ya, seperti kita tahu, media-media asing saja sangat mengakui luar biasanya kinerja Sintayong bersama skuad Garuda. Apalagi kita yang menjadi fans timnas Indonesia. Ya, meski ada beberapa segelintir orang yang tidak menyukai perkembangan timnas saat ini, menang tetap dicaci, apalagi kalah. Namun dibalik itu, hampir semua supporter Indonesia sepakat ingin STY tetap stay untuk beberapa tahun ke depan lagi. Melihat kisah Sintayong, bayangkan saja sebuah negeri yang haus akan kejayaan sepak bola. Harapan dan kekecewaan bagaikan dua sisi mata yang tak terpisahkan. Di tengah keraguan dan kerinduan akan prestasi, muncullah sosok Sintayong, sang juru taktik dari Korea Selatan. Seolah ditakdirkan untuk membawa perubahan, Sintayong melangkah ke lapangan dengan tekad membara. Meski ada beberapa orang yang ingin menjatuhkannya. Ya, tentu perjalanannya tak mudah. Timnas Indonesia terbelenggu di peringkat 173 FIFA. Terbebani sejarah kelam dan minim prestasi. Mental yang lemah, pemain tidak disiplin, dan kadang selalu berleha-leha. Namun Sintayong yang tak gentar, baginya tak ada yang mustahil. Di bawah kepemimpinannya, Sintayong langsung memotong generasi. Kemudian bakat-bakat muda bermunculan. Garuda Muda digembleng dengan disiplin dan attitude yang begitu sangat dijunjung oleh Sintayong. Kini bagaikan seperti mimpi, Indonesia berada di peringkat 133 FIFA, menapaki tangga menuju kejayaan. Hari ini, setelah 2 kali mengalahkan Vietnam, di bawah arahan Sintayong, peluang lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia 2027 terbuka lebar. Bahkan, mimpi masuk 100 besar tangga FIFA mungkin akan benar-benar terjadi.
Lionel Messi, gol, gol, gol.